juga beberapa analis memperkirakan bahwa kualitas terhadap tingkat tenaga kerja dicerminkan oleh pendapatan per jam dari salary yang diumumkan ternyata menurun sekali. Kemudian kualitas tenaga kerja juga menurun, dan hal ini juga memberikan efek yang cukup signifikan sebetulnya terhadap pergerakan market pada saat itu. Kemudian apabila kita melihat sejarah yang terjadi untuk year to year sendiri, berada jauh di bawah 2,5%. Kemudian di sini untuk seluruh tenaga kerja yang dihitung mengalami tren penurunan yang cukup tinggi, minusnya yaitu minus 0,07 mendekati ke angka minus 1,5 atau minus 0,12, jadi harga patokan ke bawah. Kemudian hal ini juga memberikan beberapa para analis atau para pelaku pasar menganggap bahwa pergerakan pengumuman terhadap tingkat tenaga kerja untuk saat ini dalam keadaan mix. Meskipun unemployment rate dalam keadaan bagus, non-farm payroll dalam keadaan bagus, namun diganggu dengan data yang cukup buruk di average hourly earning. Jadi pendapatan per jam sendiri cukup buruk di sana, sehingga mempengaruhi keadaan negatif di pergerakan dolar pada saat kecenderungan harga dolar dalam keadaan uptrend. Kemudian kita melihat juga laporan dari CFTC, ini menjadikan patokan juga sebagai momentum untuk pergerakan minggu depan. Yang terlaporkan saya membatasi di keadaan net short, kemudian short yang terjadi sebelumnya. Ini laporan yang terjadi untuk maksimal pada tanggal Januari tanggal 6 2015. Ternyata euro menempati posisi tertinggi dari pergerakan dari volume transaksi yang mengambil posisi net short sebesar 161.000 dari 152.000, jadi bertambah. Short yang terjadi bertambah setelah sebelum tanggal 7. Kemudian untuk yen sendiri net short yang dilaporkan berkurang dari 96.000 bulan lalu atau minggu lalu diumumkan menjadi 90.000. Kemudian pound sterling net short yang terlihat juga cukup tinggi, 26.000 dari bulan lalu 19.000. Kemudian Australia dollar dan US dollar bertambah juga 49.000 dari 41.000. Kemudian Canadian berkurang dari 14.000 menjadi 17.000. Kemudian Swiss dari 17.000 menjadi 24.000 pengambilan posisi short di laporan CFTC dari beberapa bursa. Kemudian New Zealand sendiri menempati posisi yang paling akhir karena volume transaksi juga tidak terlalu banyak dilaporkan, dari 2.000 menjadi 1.000. Kemudian yang menjadi titik utama perhatian selain pergerakan harga euro selama 1 minggu ke belakang sudah mengalami rebound, namun di Swiss sendiri masih tetap tertahan, kemudian masih mendekati nilai tukar antara euro dan Swiss sendiri mendekati tetap ke angka 1.20000. Kemudian hal ini hingga saat ini selama seminggu penuh kemarin euro Swiss mendekati ke angka 1.20000, sehingga para pelaku pasar menantikan keadaan intervensi yang dilaksanakan oleh pemerintah Swiss. Oke, kemudian yang terlihat untuk secara teknikal, keadaan dolar ini sendiri terlihat telah mengalami penurunan yang cukup berarti dalam kurun waktu, ya, time frame saya buka. Nah ini dia, selama 2 hari pergerakan harga dolar dengan chart 1 jam di sini 1 hari, 2 hari, dari hari Kamis ke hari Jumat mengalami penurunan hingga saat ini. Kemudian tadi pagi dibuka open gap, kemudian saat ini dalam keadaan koreksi. Maksimal koreksi keadaan dolar kita batasi dalam keadaan downtrend di sini. Untuk medium di 92.42. Kemudian di sini juga
Kita batasi untuk batasan 50% secara teknikal. Ya. 50% ada di angka ini. Di 92.109 wilayah di situ. Kemudian saat ini dalam keadaan koreksi mendekati ke angka 61.8% untuk Fibonacci pergerakan. Kemudian untuk pergerakan pound sterling dolar sendiri terlihat tren masih dalam keadaan downtrend. Saat ini terjadi koreksi. Kita batasi untuk koreksi, keadaan berada di %, batasan tengah yaitu 1.532290. Kemudian di sini juga tren masih dalam keadaan downtrend. Kemudian pergerakan dari volume transaksi yang terbaca di CFTC juga masih mengindikasikan dalam keadaan drop, meskipun telah 2 hari kejadian di pound sterling US dollar sendiri terjadi koreksi yang cukup lumayan. Kemudian telah terjadi breakout terhadap satu candle pertama dalam keadaan drop, yaitu di 1.51495. Kemudian kita siap-siap untuk mengambil posisi short kembali di 1.50284. Kemudian di euro terhadap US dollar. Nah, euro terhadap US dollar yang saya sebutkan tadi, bahwa pergerakan yang terjadi di euro mengalami koreksi yang cukup lumayan, sehingga mengindikasikan terjadinya reversal point dalam keadaan medium term. Kemudian telah terjadi breakout untuk hari ini di 1.18580. Kemudian lanjutan yang terjadi untuk pergerakan, kita ambil harga tertinggi yang terjadi pada 7 Januari yaitu di 1.18945. Kemudian tren yang terjadi di sini reversal terjadi di euro. Kemudian batasan untuk risiko sendiri terbatasi di 1.17631. Kemudian isu terhadap euro sendiri terbaca kemarin bahwa euro akan melaksanakan pembelian aset atau stimulus guna untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang terjadi di euro, kemudian menolong dari trade balance yang terjadi di eurozone. Kemudian hal ini juga membawa pengaruh pada saat diumumkan berita tersebut, euro telah mengalami peningkatan kemudian hingga saat ini. Kemudian yang terjadi di dolar Swiss, ya, terjadi dolar Swiss juga hampir sama pergerakan dengan dari dolar indeks, mengalami penurunan. Pada hari ini dibuka open gap, open di 1.01299. Kemudian di sini euro Swiss masih tetap mendekati angka 1.20064 yang cukup panjang, dimulai pada tanggal 6 Januari hingga saat ini. Jadi yang terjadi di sini mendekati ke angka 1.200, batasan kritis untuk intervensi di Swiss. Kemudian nah ini dia, cukup menarik untuk dilihat di emas, ya. Emas apabila kita melihat topping yang terjadi di sini, saya hubungkan. Kemudian di sini terjadi akumulasi harga pada saat resisten di sini. Ini bisa diindikasikan emas untuk saat ini terjadi pullback yang cukup berarti. Kemudian kita melihat di sini target untuk kenaikan emas untuk sementara waktu terlihat cukup jauh di 1257.20. Selama pergerakan dolar sendiri mengalami penurunan, terus mengalami penurunan. Kemudian yang terjadi di sini, kita menempatkan posisi buy stop di 1223.11, menjadikan alasan kita untuk pengambilan posisi buy kembali. Kemudian posisi cut loss yang terjadi dibatasi di 1204.22. Kemudian di minyak seperti yang telah diduga sebelumnya, bahwa pergerakan harga minyak hanya mengalami koreksi terhadap peningkatan yang ke-47. Saat ini harga minyak terus kembali mengalami penurunan. Tidak ada fundamental yang menyatakan bahwa pergerakan harga minyak akan kembali menaik untuk sementara ini, sehingga target untuk terjadi breakout masih dimungkinkan apabila
terjadi di harga terendah di 46,81 untuk selanjutnya ke wilayah 46,05 yang merupakan harga support yang terjadi di minyak untuk saat ini. Kemudian di Australia Pak dollar Dwi. US dollar. Ya. Oh, oke. Sudah terdengar ya Pak? Oke, silakan dilanjutkan Pak. Oke. Untuk Australia dollar terhadap US dollar telah mengalami peningkatan, terindikasi dengan 3 candle yang terjadi, bullish candle yang terjadi, body candle juga lebih besar daripada head dan tail. Kemudian saat ini pada pagi ini berusaha untuk body melebihi dari pergerakan yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Kemudian target yang terjadi di sini di 0,8215 untuk pergerakan harga Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian di sini cukup menarik dilihat dikarenakan range yang terjadi juga tidak terlalu besar, yaitu 997 untuk pemasangan posisi stop loss. Kemudian di sini juga saya rasa untuk pergerakan untuk di Australia dollar terhadap US dollar mengalami peningkatan lebih lanjut. Di dolar yen, ya, di dolar yen sendiri mengalami penurunan setelah mengalami koreksi 2 candle bullish, kemudian 1 candle bearish, body yang terlihat juga cukup jelas menandakan terjadi breakout. Kemudian target lanjutan di 2449 poin, yaitu di 115.63 untuk pergerakan di dolar yen. Demikian Bu Sandari. Iya, Pak Dwi. Kalau untuk dolar Kanada bagaimana nih, Pak? Seperti yang kita tahu, pada hari Jumat kemarin kan ada data yang menunjukkan data pekerjaan ya, dan ternyata datanya itu turun selama 2 bulan berturut-turut. Dan hal ini memperkuat spekulasi bahwa perekonomian Kanada akan jauh tertinggal oleh Amerika sebagai mitra dagang terbesar mereka. Dan sepertinya juga untuk Kanada dipengaruhi oleh jatuhan harga minyak mentah ya yang diprediksi akan meredam pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi dari Kanada sendiri. Ya, selama ini kita tahu bahwa Kanada merupakan negara yang stabil dari sisi pendapatan mereka. Namun untuk saat ini terlihat Kanada juga kewalahan terhadap penurunan harga minyak lebih lanjut. Kemudian saat ini pelemahan berlanjut secara teknikal, terjadi breakout terhadap resisten di wilayah 1.13258. Kemudian target lanjutan untuk pergerakan dolar Kanada, ya, secara singkat di 1.22964 untuk pergerakan monthly. Kemudian untuk pergerakan untuk jangka pendek, ya, pergerakan jangka pendek di sini kita mengambil posisi di 1.18887 untuk pergerakan dolar Kanada. Kemudian untuk daily atau D1 juga masih mengalami peningkatan. Kemudian di sini dari sisi candle saya belum melihat untuk terjadi pola reversal di dolar Kanada. Di harga mendekati harga penutupan pada hari Jumat kemarin, namun terlihat tren masih dalam keadaan penurunan untuk S&P. Kemudian Dow Jones juga terlihat terus mengalami penurunan, dibuka juga melemah pada tanggal 12 Januari ini. Hingga saat ini terjadi koreksi namun tidak terlalu besar. Kemudian kita masih tetap mengambil posisi short di 17608. Kemudian di Nasdaq hampir menyerupai keadaan S&P, namun di sini koreksi yang terbaca juga cukup kencang untuk daily chart. Kemudian untuk satu hari atau satu hari kita melihat dari 1 jam ini, pergerakan yang terjadi pada hari Jumat kemarin mengalami penurunan, kemudian sempat menyentuh harga terendah di pergerakan, yaitu di 4196.00. Untuk saat ini masih saya perkirakan masih melanjutkan penurunan untuk pergerakan di Nasdaq. Kemudian di Asia,
Asia Stock yang terbaca untuk Hang Seng ya terjadi open gap yang cukup lumayan. Kemudian saat ini dengan chart 1 jam terlihat head dan tail masih mendominasi untuk pergerakan harga. Kemudian body yang diciptakan untuk 1 jam pada pembukaan Hang Seng saat ini belum mengindikasikan kita untuk pengambilan posisi saat ini. Namun begitu, posisi untuk short dimungkinkan apabila di 23.916 terjadi penutupan di harga tersebut. Kemudian di Nikkei hampir menyerupai pergerakan dolar yen, Nikkei sendiri terus mengalami penurunan. Demikian Sundari. Ya Pak Dwi, kalau untuk indeks Asia sendiri sedikit-sedikit pengaruh juga ya oleh pergerakan harga minyak ya Pak ya. Yang terlihat sangat jelas di Nikkei ya, pergerakan di Nikkei. Oke. Kalau untuk minggu ini nih Pak Dwi, data-data yang cukup signifikan yang impact terhadap pergerakan dari Amerika ya, di mana hari Rabu tanggal 14 Januari nanti akan keluar data mengenai core retail sales dan retail sales, di mana data yang diprediksi turun, begitu juga untuk retail salesnya. Kemudian juga untuk PPI Amerika pada hari Kamis diprediksi juga akan turun dari sebelumnya minus 0,2% menjadi minus 0,3%. Dari CPI-nya diprediksi tetap, kemudian core CPI-nya juga tetap, dan untuk consumer sentimennya sedikit naik dari 93,6 menjadi 94,2. Kalau menurut Pak Dwi nih, untuk pergerakan mata uang yang dipengaruhi oleh dolar, seperti tadi kita lihat ya, Kanada, kemudian Inggris, Euro, kira-kira prospek untuk minggu ini bagaimana nih Pak? Aussie saya kira masih cukup bagus untuk diikuti karena memasuki pola awal untuk reversal untuk up, kemudian dibantu juga keadaan unemployment claim yang terbaca juga cukup bagus untuk forecast 294.000 menjadi 299.000. Kemudian batasan untuk stop loss atau low yang terjadi juga masih cukup jelas atau tidak terlalu jauh, sehingga kita mengambil spekulasi untuk pengambilan posisi buy untuk di Australia dollar terhadap US dollar, baik secara teknikal maupun di fundamental yang terbaca di sini pada hari Kamis nanti. Di unemployment claim-nya sendiri 299.000. Kemudian di unemployment rate yang terjadi masih tetap mempertahankan di angka 6,3%. Kemudian di USD, pergerakan di USD juga mempunyai efek yang cukup tinggi pada saat pengumuman manufacturing index di Philadelphia Fed, yaitu 24,5, kemudian di forecast menjadi 20,3. Kemudian hal ini beruntun untuk forecast sendiri mengalami penurunan untuk fundamental yang terjadi di US dollar. Kemudian di euro masih tetap sama. Euro kita melihat kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Mario Draghi yang beberapa saat yang lalu merencanakan untuk mengadakan stimulus tambahan atau untuk membantu penekanan, membantu penguatan terhadap trade balance yang terjadi di euro. Yang kita tahu untuk saat ini terus mengalami penurunan, ancaman deflasi juga masih terus mengancam untuk keadaan euro. Kemudian di sini untuk final CPI untuk medium rate yang terjadi di sini juga masih tetap sama, dilaporkan minus 0,2% menjadi minus 0,2%. Kemudian customer sentiment untuk di Amerika Serikat pada hari Jumat masih tetap sama, positif, meskipun data-data yang terjadi tidak semuanya mencerminkan positif. Namun untuk preliminary Michigan, University of Michigan, consumer sentiment dilaporkan atau diforecastkan membaik dari 93,8 menjadi 94,2. Demikian Bu Tundari. Oke, kalau untuk emas sendiri untuk minggu ini bagaimana nih Pak Dwi? Masih dalam keadaan bullish, saya memperkirakan masih dalam keadaan bullish. Kemudian pengurangan atau penurunan dari pergerakan harga dolar indeks sendiri mempengaruhi secara korelasi terhadap pergerakan harga emas dalam keadaan bullish.
data yang keluar hanya nanti malam ya dari Kanada, yaitu Business Outlook Survey yang sudah keluar tadi pagi jam 7:30 adalah home loans dari Australia, di mana data yang keluar kurang bagus dari sebelumnya 0,2% menjadi minus 0,7%. Oke, kalau begitu mungkin untuk morning briefing hari ini kita tutup. Terima kasih atas rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi. Semua materi yang terdapat pada morning briefing ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik untuk rekan-rekan semua. Selamat pagi, sampai jumpa di morning briefing berikutnya dan selamat bekerja.